Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat-alat optik. Sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita buka kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai alat-alat optik. Akan tetapi sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memaparkan indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Yang kedua yaitu menyajikan ide atau rancangan sebuah alat optik dengan menerapkan prinsip pemantulan dan pembiasan pada cermin dan lensa. Adapun tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan pada pembelajaran hari ini, yang pertama yaitu Ibu sangat berharap melalui diskusi nantinya kalian dapat menjelaskan bagian dan fungsi mata serta loop. Nah, nantinya juga Ibu sangat berharap melalui diskusi, kalian dapat mendeskripsikan cara kerja mata dan loop. Nah, melalui diskusi pula, Ibu berharap kalian dapat menganalisis sifat bayangan yang terbentuk oleh mata dan loop. Nah, di sini Ibu juga sangat berharap nantinya kalian dapat menyelesaikan pengaturan posisi benda terhadap loop agar bayangan yang terbentuk memperoleh besaran maksimum. Nah, tidak lupa juga Ibu di sini mencantumkan yaitu nantinya Ibu berharap kalian mampu menentukan perbesaran dan kekuatan lensa pada mata dan loop. Yang selanjutnya Ibu berharap kalian dapat merancang percobaan sederhana dengan menggunakan loop. Dan yang terakhir yaitu Ibu berharap kalian dapat melakukan percobaan sederhana menggunakan loop. Adapun pokok bahasan pada pertemuan kita kali ini yaitu ada mata dan loop. Sebelum Ibu lanjut kepada pokok bahasan mengenai mata, jadi di sini Ibu ingin bertanya, sebenarnya mata itu termasuk ke dalam alat-alat optik atau tidak? Jika iya, mengapa? Dan jika tidak, mengapa? Nah, jadi tepat sekali, mata merupakan indera yang tergolong ke dalam alat-alat optik. Nah, mengapa demikian? Karena lensa mata memiliki fungsi membiaskan sinar-sinar yang datang ke mata. Dengan demikian, bayangan benda dapat tepat jatuh di retina mata. Jadi, mata itu sendiri memiliki fungsi seperti pada kamera. Nah, di sini pada materi mengenai mata, Ibu sudah memaparkan gambarnya dan bagian-bagiannya. Adapun di sini terdapat otot, kornea, iris, pupil, aqueous humor, lensa, vitreous humor, sklera, koroid, retina, bintik kuning, saraf optik, dan bintik buta. Adapun fungsi-fungsi dari bagian-bagian mata itu sendiri, nah yang pertama yaitu otot mata. Otot mata berfungsi untuk mengatur gerakan pada bola mata. Nah, di sini selanjutnya yaitu kornea. Dari anak-anak sekalian, ada yang tahu fungsi kornea, iris, dan sebagainya? Adapun fungsi-fungsi dari bagian mata, yang pertama yaitu ada otot. Otot itu sendiri berfungsi untuk mengatur gerakan pada bola mata. Selanjutnya yaitu kornea. Di sini ada yang tahu apa itu fungsi kornea? Nah, baik. Karena tidak ada yang menjawab, maka Ibu akan jelaskan. Nah, fungsi dari kornea itu sendiri yaitu kornea merupakan bagian luar mata yang tipis, lunak, dan transparan yang berfungsi untuk menerima dan meneruskan cahaya yang masuk kepada mata. Selanjutnya ada iris. Iris adalah selaput berwarna hitam, coklat, biru yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil pada mata. Nah, iris ini sendiri yang biasanya kita kenal sebagai warna pada bola mata. Nah, seringkali kita menjumpai warna mata seseorang, kok bola matanya biru,
kok coklat kayak mata kucing gitu. Nah, itu yang disebut dengan iris. Selanjutnya ada pupil. Nah, pupil merupakan celah sempit berbentuk lingkaran yang berfungsi agar cahaya dapat masuk ke dalam mata. Selanjutnya ada aqueous humor. Nah, aqueous humor ini merupakan cairan di depan lensa mata untuk membiaskan cahaya ke dalam mata. Selanjutnya ada lensa. Nah, lensa itu sendiri berbentuk cembung, berserat, elastis, dan bening, berfungsi untuk membiaskan cahaya dari benda agar terbentuk bayangan pada mata. Nah, selanjutnya ada sklera. Nah, sklera merupakan sklera berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi bagian penting dalam mata. Selanjutnya ada koroid. Nah, koroid ini sendiri berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke dalam mata. Nah, koroid ini merupakan organ mata yang terletak di antara sklera dan retina. Nah, selanjutnya ada retina. Nah, retina ini sendiri merupakan bagian belakang mata tempat terbentuknya suatu bayangan. Nah, selanjutnya ada bintik kuning. Bintik kuning ini merupakan tempat terbentuknya bayangan secara jelas. Nah, selanjutnya pada mata juga terdapat yang namanya saraf optik. Nah, saraf optik ini berfungsi untuk meneruskan rangsangan yang diterima ke mata. Nah, selanjutnya ada bintik buta. Nah, bintik buta ini merupakan bagian dari retina yang apabila bayangan jatuh tepat di bagian ini, maka bayangan akan tampak tidak jelas atau kabur. Nah, pada mata juga terdapat cacat-cacat. Di sini ada yang bisa memaparkan apa saja cacat-cacat yang terdapat pada mata? Tepat sekali. Jadi pada mata terdapat cacat-cacat seperti miopi, hipermetropi, presbiopi, dan astigmatisme. Miopi itu sendiri merupakan rabun jauh, presbiopi merupakan rabun dekat dan rabun jauh, hipermetropi rabun dekat, dan astigmatisme merupakan cacat pada mata yang sering kita dengar sebagai silinder. Nah, miopi adalah kondisi mata yang tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya jauh. Pada penderita miopi, titik jauhnya lebih dekat daripada titik tak terhingga, dan titik dekatnya kurang dari 25 cm. Hal ini terjadi karena lensa mata tidak dapat dipipihkan sebagaimana mestinya, sehingga bayangan dari benda yang letaknya jauh akan jatuh di depan retina. Untuk dapat melihat benda-benda yang letaknya jauh agar nampak jelas, penderita miopi ditolong dengan kacamata berlensa cekung atau negatif. Selanjutnya yaitu cacat mata hipermetropi atau rabun dekat. Hipermetropi adalah cacat mata di mana mata tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya dekat. Titik dekatnya lebih jauh daripada titik dekat mata normal. Nah, penderita hipermetropi hanya dapat melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya jauh, sehingga cacat mata ini sering disebut mata terang jauh. Hipermetropi disebabkan lensa mata terlalu pipih dan sulit dicembungkan, sehingga bila melihat benda-benda yang letaknya dekat, bayangannya jatuh di belakang retina. Selanjutnya yaitu cacat mata presbiopi. Nah, pada mata presbiopi, titik dekatnya lebih jauh daripada titik dekat mata normal. Nah, dan titik jauhnya lebih dekat daripada titik jauh mata normal. Oleh karena itu, penderita presbiopi tidak dapat melihat benda-benda yang letaknya dekat maupun jauh. Penderita presbiopi ini biasanya dapat kita temukan pada orang-orang dewasa atau yang sudah lanjut usia, lansia. Nah, biasanya penderita presbiopi ini dibantu oleh kacamata yang berlensa negatif dan positif. Yang selanjutnya yaitu cacat mata astigmatisme.
Astigmatisme adalah cacat mata di mana kelengkungan selaput bening atau lensa mata tidak merata sehingga berkas sinar yang mengenai mata tidak dapat terpusat dengan sempurna. Cacat mata astigmatisme tidak dapat membedakan garis-garis tegak dan garis-garis mendatar secara bersama-sama. Cacat mata ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa silinder atau biasanya sering kita sebut astigmatisme ini sebagai cacat mata silinder. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana proses pembentukan bayangan pada mata. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. The reflected light of the world enters through the crystal transparency of the cornea, aqueous humor, lens, and vitreous humor to project onto the photoreceptors of the retina, whose impulses converge on the optic nerve, and then to the brain, to be transfigured into imagery and imbued with meaning. Continual adjustments to the pupil and lens regulate the entry and focusing of light. In today's world, the eye's surface is constantly challenged to protect itself and adjust to changing conditions. Every blink helps our eye's natural defense system, the tear film, retain moisture and maintain visual acuity. Tears contain potent natural disinfectants to keep bacteria at bay. And the tear system washes away impurities to maintain eye health. The miraculous biology of our eyes inspires us to develop ways we can protect and maintain comfort for these remarkable structures. For all the wonders our eyes provide throughout our lives, we owe them our attention and ongoing care. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video sebelumnya yaitu bayangan yang terbentuk pada retina akan terjadi jika seberkas cahaya masuk melalui pupil kemudian dibiaskan oleh lensa mata sehingga terbentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan yang terbentuk di retina tersebut kemudian diteruskan oleh saraf optik menuju ke otak. Otak yang mengubah kesan bayangan tersebut sehingga kita dapat melihat benda seperti aslinya. Nah, materi selanjutnya yaitu lup atau kaca pembesar. Seperti namanya, lup atau kaca pembesar merupakan alat yang digunakan untuk memperbesar suatu benda-benda yang kecil menjadi lebih agar terlihat lebih besar. Nah, lup atau kaca pembesar ini bayangan yang dihasilkannya yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Ada dua cara menggunakan lup, yaitu dengan mata berakomodasi dan mata tidak berakomodasi. Mata berakomodasi atau mata normal yaitu mata yang biasanya rileks. Contohnya, ketika kita membaca buku dengan jarak yang lumayan jauh, maka mata kita itu tidak berakomodasi atau mata kita dalam keadaan rileks. Nah, selanjutnya yaitu mata berakomodasi maksimum. Jadi mata berakomodasi maksimum ini contohnya ketika kita membaca buku dengan jarak yang dekat, nah mata kita itu akan otot-otot mata itu akan berusaha semaksimal mungkin agar kita dapat membaca buku tersebut. Nah, kondisi mata kita pada berakomodasi maksimum ini yaitu mata sangat cembung sehingga bayangan yang dibentuk jatuh di titik dekat mata. Hal ini yang biasanya sering mengakibatkan cacat mata yaitu rabun jauh. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat optik yang lainnya seperti kamera, mikroskop, dan teleskop. Nah, tugas untuk materi hari ini akan Ibu kirimkan nanti pada grup WA ataupun pada Google Classroom. Dan untuk deadline-nya nanti Ibu cantumkan ketika Ibu kirimkan tugasnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.